Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Astoni, biasa dipanggil Tony. Saya baru lulus tahun kemarin. Sempat juga bergabung di Himpunan Mahasiswa Marketing Politeknik KPB Jakarta. Pada saat itu saya ikut di periodenya Bang Faiz sebagai anggota divisi sumber daya mahasiswa, dan di tahun 2019-2020 saya diamanahkan sebagai ketua himpunan mahasiswa MPY. Dan juga kita di sini status kita sama nih, kita di sini sama, kita punya ketertarikan yang sama tentang berorganisasi, tentang berserikat, tentang berkumpul, tentang ya apapun itu yang sifatnya mungkin lebih dari satu orang gitu. Nah, di sini saya akan bawakan materi tentang berpikir kritis ilmiah. Oke. Jadi ada salah satu tokoh, Andy Stanley, bilang the insecure leader will interpret critical thinking as criticism. Jadi Andy Stanley bilang kalau misalkan pemimpin yang takut itu mengartikan berpikir kritis itu adalah sebuah kritik gitu. Jadi kritik dan critical thinking, berpikir kritis itu berbeda, tidak sama persis gitu. Nah, buat bagian pertama, ribet banget sih berpikir sampai harus kritis. Ngapain sih kita mikir sampai harus kritis gitu kan? Kayak dari kecil kita udah dipaksa buat mikir 1 tambah 1 berapa, 2 tambah 2 berapa, terus tiba-tiba muncul berpikir kritis, udah jadi mahasiswa berpikir kritis, terus juga mungkin ketika teman-teman nanti mau magang ataupun misalkan nanti mau melamar pekerjaan segala macam, ya mungkin ada aja yang nyantumin skill dan kemampuan itu critical thinking, terus juga mungkin di kualifikasi pekerjaan tersebut mampu berpikir secara kritis atau mampu berpikir mendalam terhadap suatu masalah gitu. Jadi kayak mungkin terkesan ribet ya, tapi memang itu gitu. Kita berpikir untuk bertahan hidup gitu, kayak ya kita ada di dunia ini, kita mikir gimana caranya buat hidup. Kalau cuma sekedar mikir, ya nggak bisa, masalah cuma mikir sebentar gitu, tapi nggak benar-benar diselesaikan masalahnya. Jadi dari saya mau nanya, apa sih menurut kalian berpikir kritis itu? Apa sih berpikir kritis itu sebenarnya? Apa sih berpikir kritis? Ayo, kan udah jadi mahasiswa, ya coba lebih aktif, coba lebih berani dalam mengungkapkan gagasan, coba lebih berani berpendapat, coba lebih eksplor banyak hal ya. Ini anggap aja kita lagi ada di lab, kalian mau ngelakuin sesuatu hati kalian, ya it's okay selama itu nggak mengganggu norma agama gitu. Jadi silakan kalian kasih pendapat kalian apapun itu tentang berpikir kritis. Jadi berpikir kritis itu ini kemampuan berpikir dengan jelas secara rasional tentang apa yang kita lakukan dan kita percaya dan apa yang sudah kita percaya gitu. Sorry, ada typo. Jadi ketika kita nih berpikir, misalkan berpikir kritis itu apa ya? Jadi ya kita tahu apa yang kita lakuin secara rasional, maksudnya logis gitu, bisa diterima akal, dan juga ketika kita misalkan ya anggap mitos-mitos kayak apa ya, mitos-mitos ya anggaplah mitos-mitos yang mungkin kayak di luar nalar gitu, kayak tapi itu udah turun temurun gitu, itu diceritain. Nah, di situ perannya berpikir kritis. Kita melihat sebenarnya kebenarannya sih seperti apa sih? Kok bisa sih itu sampai seperti itu?
gitu. Jadi kita tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan secara rasional bisa diterima oleh akal kita dan akal orang lain. Ya, sorry, mungkin kalau misalkan kita bahas kepercayaan, dan ini kan soal ini kita percaya sudah percaya, kita bahas tentang kepercayaan. Ada salah satu sufi itu ya salah satu tokoh yang memang mendalami falsafah secara mendalam. Jadi dia bilang agama tanpa akal pun itu sama aja liar gitu. Agama tanpa akal ya sama aja. Ya makanya mungkin di situ perannya akal, perannya berpikir ketika kita dapat oh ternyata seperti ini, tapi kenapa ya seperti itu gitu. Di situ perannya berpikir kritis. Jadi pemikir kritis juga mampu menimbulkan konsekuensi dari apa yang dia ketahui, dan dia tahu bagaimana memanfaatkan informasi untuk memecahkan masalah dan mencari sumber informasi yang relevan untuk menginformasikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Nah, objektifnya dari berpikir kritis itu adalah untuk memecahkan masalah. Gitu. Nanti kita ada 2 study case tentang berpikir kritis. Jadi berpikir kritis ini objektifnya adalah untuk memecahkan satu masalah. Kita dalam masalah A, bisa jadi permasalahannya itu bukan karena Amin, gitu. Tapi semua orang bilang, oh ini Amin. Setelah dibedah nih kayak, wah tapi kenapa ya kok dia tiba-tiba marah sama gue gitu. Terus kenapa ya kok tiba-tiba dia jadi jutek gitu ke gue. Ternyata bukan salah kita setelah kita dita, ternyata emang dia ini lagi ya bisa dibilang sekarang kayak keadaan di rumahnya sekarang lagi terganggu atau nilainya mungkin lagi drop gitu. Jadi kayak jangan gampang percaya sama asumsi kita sendiri, kadang kita harus membuktiin kebenarannya itu kayak gimana gitu. Nah, ini ada yang sedikit ya mungkin kalian jangan mikir yang kemana-mana dulu ya, bukan berarti dari saya itu nggak menganggap kalau misalkan manusia itu berevolusi dari kera gitu, enggak, saya nggak itu karena itu kan jelas gitu. Kalau itu memang terbantahkan secara pengetahuan pun kalau itu sudah dibuktikan dengan ada penemuan fosil manusia gitu. Nah, manusia adalah hewan yang berpikir ini dari ilmu logika atau natik namanya. Jadi kenapa sih manusia dibilang hewan yang berpikir? Karena karena ketika manusia tidak memanfaatkan akalnya untuk berpikir, dia nggak beda jauh sama hewan. Ya, dia bisa ngelakuin sesuatu apa yang dia mau, dia bisa mangsa apapun apa yang pengen dia mangsa. Gitu ya. Sekarang lagi marak nih, kemarin lagi sempat rame kasus pemerkosaan di tempat makan. Terus kemarin juga sempat ada kasus pemerkosaan di salah satu lembaga agama. Gitu. Jadi ya dampak dari manusia yang tidak berpikir ya nggak beda jauh sama hewan. Gitu. Jadi kita sebagai manusia sama-sama diberikan akal untuk berpikir, bukan berarti kita berpikir gimana ya caranya buat duduk nggak yang sesimpel itu gitu, mikir kayak coba pikirin hal-hal yang sekiranya ada masalah di dekat kalian nih, kalian coba cerna gimana ya caranya buat memecahi masalah ini. Ini kenapa bisa terjadi ya? Nah, nanti manfaat dari berpikir kritis itu yang pertama kebutuhan untuk adaptasi. Jadi kalau kalian mungkin ada yang baca buku Homo Sapiens, jadi ya ada salah satu buku tentang ngebahas gimana penciptaan manusia. Jadi dia bilang dulu tuh ini gue ngutip dari buku ya. Jadi dulu tuh manusia itu hidup bersama hewan-hewan yang lain gitu sampai akhirnya bumi itu ada kejadian bencana alam lah gitu sampai akhirnya terjadi seleksi alam, dan di situ manusia yang bertahan. Hewan-hewan ya mereka ada yang punah, terus ada yang berubah ya berkembang biak tapi bisa bertahan tapi udah beda gitu bentuknya sekarang. Dan manusia itu tetap bisa bertahan dengan seleksi alam karena apa? Karena manusia itu bisa berpikir dan bisa berkomunikasi gitu. Ya bukti dari ketika kita berkomunikasi kita makin kuat adalah di bentuk kita lolos dari seleksi alam
gitu. Jadi ya manusia sama-sama mecahin masalah, gimana ya kita mau hidup, kita nggak boleh nih jadi kita nggak boleh nomaden terus gitu, kita harus punya rumah. Gitu. Akhirnya mereka ya bikin gubuk, tinggal di goa, sampai akhirnya ke kehidupan pertanian gitu, kayak udah mulai bercocok tanam, itu makan, terus udah mulai ngerti pakai senjata tajam buat membunuh hewan, terus dimasak gitu ya. Itu impact dari manusia yang berpikir, dan berpikir secara mendalam. Dia punya masalah, dia tahu masalahnya apa, didiskusikan bersama-sama kayak gitu. Itu kebutuhan untuk adaptasi. Jadi yang pertama itu ada kebutuhan untuk adaptasi. Nah, berpikir untuk kebutuhan adaptasi, misalkan gini, kalau teman-teman kan nanti misalkan ya di organisasi entah apapun itu ya, kita anggap himpunan ini organisasi, dan juga apa ya, di perusahaan juga organisasi. Kita punya dua macam organisasi. Kita anggap organisasi dua ini, himpunan dan perusahaan. Jadi ketika kita masuk nih ke dalam satu organisasi, kita kan dikasih tanggung jawab ya, kita dikasih tanggung jawab. Nah, gimana caranya kita buat beradaptasi? Ya, cara kita berpikir gimana ya caranya buat beradaptasi biar nyaman, ngerjainnya enak, terus juga nggak stres. Ya, sampai akhirnya, wah coba ngobrol sama orang ini, coba dia orangnya kayak gimana sih gitu. Terus sampai coba ajakin dia main ini gitu. Itu kan hasil dari implementasi dari pikiran-pikiran kita gitu. Kita berpikir sampai akhirnya muncul solusi. Coba kita ngobrol sama ini. Coba ngobrol, coba main bareng, misalkan main ML misalkan, terus atau coba ajak dia nonton drama Korea gitu misalkan. Kayak gitu. Terus yang kedua, kebutuhan untuk kreatif. Nah, kebutuhan untuk kreatif itu manfaat dari berpikir kritis. Kenapa? Karena ketika kita mengangkat hal-hal yang benar-benar detail mendalam untuk memecahkan satu masalah, kita nggak bakalan mentok di satu pintu. Gitu. Makanya sekarang banyak banget pekerjaan ataupun apa ya, atau industri-industri baru yang sama sekali nggak terpikirkan sama kita sebelumnya gitu. Kayak misalkan Netflix, siapa sih yang orang kepikiran bisa nonton Netflix, bisa nikmatin Netflix sampai senyaman ini gitu di rumah kayak belum pernah nonton bioskop. Terus promosi dari Instagram gitu dulu, yang ya dulunya Instagram cuma buat posting kesukaan kita aja, apa yang kita lakuin aja gitu, aktivitas kita, keseharian kita, sampai akhirnya Instagram sekarang dibutuhin sama perusahaan untuk media promosi mereka. Bahkan muncul lagi pekerjaan baru, digital marketing spesialis atau sosial media spesialis gitu. Itu kan kayak wah, nggak terbayangkan sebelumnya, tapi hasil dari berpikirnya manusia gitu. Dan yang ketiga itu ada kebutuhan refleksi dan pengembangan diri. Nah, ini sebenarnya yang paling ya penting banget ini kita analis. Jadi kita jangan sampai berpikir sampai lupa nih untuk diri kita sendiri. Gitu. Sesekali coba luangin waktu buat ya sebelum tidur, misalkan sebelum tidur hari ini gimana ya, terus kayak apa aja sih yang kurang hari ini, masalahnya itu apa ya, oh ternyata masalahnya itu ini loh, padahal harusnya bisa dilakuin dengan cara ini, tapi waktu itu nggak kepikiran karena panik gitu kan. Ya ketika kita lagi panik, lagi emosi, lagi sedih, ya mungkin kita nggak bisa berpikir jernih gitu. Makanya coba kita refleksi ke diri kita sendiri buat kebaikan kita nantinya ke depannya. Karena ya semakin kita ingin mengubah dunia, kita harus mengubah diri kita sendiri gitu. Nah, ini dulu kayak jujur masih belum paham banget sih Kak sebenarnya apa ya berpikir kritis, kayak misalkan belum paham. Ini saya coba kasih case. Berpikir kritis apakah sama dengan kita semakin sering kita menghafal dan semakin banyak kita mengumpulkan informasi, hasilnya bakalan jadi kritis gitu? Iya, enggak juga gitu. Karena banyak mengetahui informasi itu bukan berarti kita ini pemikir yang kritis. Karena gini, kita menghafal sama mengumpulkan informasi kan informasi banyak banget ya. Kayak misalkan ya apalagi hoax yang nggak jelas benar atau enggaknya, biasanya di WhatsApp grup keluarga itu kayak sering banget. Pagi ya terutama keluarga gue mungkin yang kayak gitu ya, keluarga saya mungkin yang kayak gitu, yang dapat informasi yang seliweran, terus kayak informasi banyak sampai akhirnya bingung nih
yang valid yang mana gitu, yang validnya yang mana, terus yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya ini yang mana gitu. Nah, makanya ketika kita berpikir kritis itu bukan cuma mengumpulkan informasi aja sama menghafal, tapi kita tahu informasi, sumber informasi yang relevan tuh yang mana aja. Misal begini, teman-teman mau nyari tentang kenapa sih harus ada promosi melalui sosial media gitu. Berarti kan objektif promosi adalah orang banyak tahu tentang produk kita gitu. Ya kita sama-sama anak marketing, kita sharing aja tentang pemasaran. Semakin banyak promosi adalah jadi semakin banyak orang, objektifnya adalah semakin banyak orang tahu tentang produk kita, sampai akhirnya kayak dicari data, oh ternyata jumlah yang megang Instagram, sosial media itu paling banyak di Instagram gitu, dan di Instagram ini paling banyak anak muda loh. Nah, sampai akhirnya gimana ya cara mendekatkan diri kita dengan anak muda, muncul tuh segmentasi demografis kan, demografis, geografis, perilaku. Nah, kita koleksi, kita olah, oh ternyata anak muda itu lebih suka nonton, lebih suka dengerin musik, lebih suka hal-hal yang berbau film, ataupun kayak yang lagi rame sekarang misalkan ya K-pop ataupun K-drama. Terus kayak lagi rame itu kemarin layangan putus, banyak meme tentang Mas Aris yang it's my dream, it's my dream, tentang penthouse segala macam. Banyak tuh perusahaan-perusahaan yang pada makin begituan di sosial media mereka. Itu kan kayak oh informasinya relevan, sesuai sama segmentasi si perusahaan tersebut, sampai akhirnya dipakai itu. Kayak lebih suka ngebahas musik, lebih suka ngebahas film, lebih suka ya ngikutin tren yang lagi rame di kalangan anak muda. Nah terus udah itu, nah itu kita manfaatin. Gimana caranya data-data yang kita punya itu bisa bermanfaat nih buat kita sendiri. Ya dengan adanya informasi yang terlalu banyak, kita coba manfaatin sampai akhirnya bisa ngedongkrak penjualan di angka 95% misalkan. Terus misalkan sampai kayak muncul opsi baru, Instagram kurang kenceng nih, coba di Shopee, main di Shopee, Shopee udah enak nih, kayaknya gue udah ngerti main e-commerce, coba main di Tokopedia, jebret, gitu. Jadi sampai akhirnya kita punya kesimpulan dari setiap kejadian, oh ternyata buat mempromosikan suatu produk, untuk menjual suatu produk, untuk bikin campaign tentang campaign di sosial media ataupun di e-commerce, ternyata seperti ini loh. Jadi kita punya patokan, oh ternyata seperti ini loh. Gitu. Dengan data-data yang kita punya, informasi-informasi yang kita punya, kita olah, akhirnya kita tarik kesimpulan. Gitu ya, jadi kayak kita cari informasi dulu, terus kita langsung memanfaatkan informasinya nih, kayak informasi apa yang relevan sama keadaan kita saat ini buat mencari masalah saat ini. Udah, oh ternyata kayak begini, diolah informasinya, langsung ditarik kesimpulan. Oke, kita harus seperti ini. Gitu. Jadi kita juga lebih, dengan berpikir kritis, kita juga lebih bijak dalam bertindak, kita juga lebih hati-hati ketika ingin mengambil keputusan gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, ada. Hebat. Kalian hebat. Nah, jadi bedain ya, ketika ya kita menghafal mungkin oke, ya ada saatnya kita diharuskan untuk menghafal. Tapi ingat yang paling penting adalah memahami dan berpikir kritis, bukan cuma menghafal, tapi juga kita harus paham dengan keadaannya sampai akhirnya muncul kesimpulan seperti itu. Oke, next. Nah, berpikir kritis itu radikal, mengecam, suka debat. Orang kritis tuh kayak yang ada di aksi atau di demo, orang-orang suka debat, terus kayak bilang ini itu kemana-mana ekstrim gitu. Jadi kalau misalkan kita masih menganggap itu berpikir kritis, itu nggak sama persis dengan berpikir kritis. Jadi kalau sebenarnya berpikir kritis itu lebih bersifat netral. Netral itu yang dimaksud kita nggak dipengaruhi oleh siapapun.
kita nggak didesak sama kiri, kita nggak didesak sama kanan. Itu murni dari hasil pemikiran kita, dari informasi yang udah kita dapat. Jadi murni gagasan yang kita punya, tapi kita sebelumnya punya informasi juga buat landasan, punya landasannya. Dan objektif, jadi objektif itu misalkan ya kalau angkanya 90% dibilangnya 90%. Kalau misalkan keadaan di lapangan, misalkan kayak dosen ini ngajarnya nggak maksimal nih gitu, atau nggak sering banget masuk gitu. Terus kalau ditanya kenapa ya dosen ini sering nggak masuk, kenapa ya kita ini nilainya jelek di matkul ini gitu, misalkan tanya sama Pak Prodi. Terus ya kalian harus objektif gitu, hal-hal apa aja yang ada di lapangan ya kalian sampaikan nih. Contoh tadi misalkan faktor pertama ya, yang pertama dosennya mungkin Pak jarang masuk, terus yang kedua ya dosennya Pak cuma ngasih tugas doang gitu ke kita, kalau mau jelasin cuma 5 menit gitu. Terus yang misalkan ada lagi ya habisnya teman-teman saya Pak pada nggak mau ngasih info Pak kalau saya ketinggalan mata kuliah gitu. Jika kan harus objektif disampaikan itu sebenar-benarnya, sereal-realnya itu seperti apa. Jangan ada yang disembunyikan, karena ketika udah ada yang disembunyikan ya kalian udah bukan objektif lagi gitu. Kalian ya subjektif, kalian cuma ngasih data berdasarkan untuk kepentingan kalian. Kalian ngasih data untuk kepentingan kalian, bukan untuk memecahkan masalah. Ya kalau masalah ya masalah bersama. Gitu. Dan juga beda sama mendebat atau mengancam orang lain. Jadi kalau mendebat itu kayak, jadi kan gue agak sharing sedikit ya. Jadi mungkin ada orang yang baru tahu sesuatu, itu dia langsung cerita ke banyak orang gitu. Wah enggak, ini harusnya begini, ini harusnya begitu gitu. Terus enggak lu salah, harusnya begini. Gue udah cari ini bla 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 gitu. Semuanya dibatin sama dia. Sampai akhirnya ketika kita udah makin jauh kita belajar, kita makin ngerasa nggak tahu apa-apa. Percaya. Makanya ada istilah yang bilang semakin berisi padi ketika berisi dia semakin merunduk. Gitu. Karena ya semakin kita keluar, kita semakin ngerasa semakin nggak tahu gitu. Sampai akhirnya oh ternyata dari dia tuh begini loh. Oh ternyata dari dia begini loh. Oh ternyata dari dia begini loh. Kita nggak mendebat. Oh ternyata dia begini loh. Oh ternyata dia begini loh. Oh ternyata dia begini loh. Gitu. Nah, gimana sih caranya ketika kita memisahkan antara berpikir kritis dan berpikir radikal, mengancam atau mengusulkan debat? Yang pertama, kalian nih kan tadi ya sempat disinggung terkait pemecahan masalah itu dari informasi yang kita dapat dulu kita. Nah, kenapa sih harus ada informasi? Yang pertama biar kalian punya landasan, punya dasar. Jadi ketika nanti kalian digoyahin di tengah jalan, kalian punya dasar, punya prinsip, bisa dibilang gitu. Punya prinsip kayak gue harus ngelakuin A karena A, gue harus ngelakuin B karena B, gue harus ngelakuin C karena A dan B. Gitu. Dan kalian bisa menjelaskan ke orang, kalian bisa bertahan, bisa survive. Jadi kalian nggak bakalan udah ikut gue aja, lu alasannya cuma gitu doang, jadi ikut gue aja gitu. Jadi mengungkapkan gagasan secara argumentatif, karena mungkin nanti kalian akan ngerasain lah di project 2 itu kalian ngejelasin tentang suatu jadi kalian ngejelasin mempresentasikan sesuatu satu strategi, bisa bilang ya, satu strategi atau data. Misalnya ditanya, ini kenapa begini mas? Ini kenapa begini mbak? Apa bedanya mbak sama produk yang lain mbak? Gitu. Terus ya kalian harus bisa menjawab itu secara secara argumentatif, punya landasannya. Jangan kayak ya saya ngeliat di blogspot kayak gitu pak, ya saya ngeliat di website kayak gitu pak, ya karena ada orang itu bilangnya begitu pak. Gitu. Jangan begitu, hindarin hal-hal yang kayak gitu. Kalian ketika bertindak kalian harus punya landasan, punya informasi. Makanya kumpulin informasi sebanyak-banyaknya, dan ketika nantinya butuh kalian tinggal saling jadi gitu. Dan ada memecahkan masalah dengan keadaan dan situasi yang terjadi. Oke, jadi kali ini objektif dari berpikir kritis itu lagi-lagi untuk memecahkan masalah, bukan buat memperrumit atau memperkeruh suatu keadaan. Itu di notes ya, untuk memecahkan satu masalah gitu. Nah, dan
Ya mungkin memang ketika kita ingin memecahkan satu masalah itu agak panjang gitu, kita harus narik satu-satu, kita harus breakdown setiap ya sebabnya akibatnya kita harus gitu. Tapi ya objektifnya lagi gitu untuk memecahkan masalah sampai akhirnya muncul solusi yang makanya ada kebutuhan untuk kreatif ya, karena kita nggak bisa nih solusi itu aja gitu, karena zaman berubah, keadaan berubah, manusia berubah, kita harus menyesuaikan dengan keadaan gitu. Makanya dibilang keadaan dan situasi yang terjadi gitu. Kita nggak boleh saklek sampai apalagi merasa yang paling benar gitu. Nggak, jangan. Jangan. Semakin orang berisi, semakin dia merunduk. Jadi jangan pernah merasa benar walaupun gagasan kalian itu berdasar. Kalian cukup sampaikan data kalian seperti ini, alasan kalian seperti ini, tapi jangan sampai kalian ngecap nggak bego gitu. Nggak lu bodoh gitu. Lu harus misalkan enggak lu on, lu blow on, lu nggak nyari tahu, lu pemalas gitu. Jangan sampai ngecap orang, ngejudge orang. Gitu. Jadi ya berpikir kritis itu berbeda dengan radikal mengecam bertemu secara debat. Enggak sama persis, enggak sama persis. Seperti itu. Next, nah ini adalah karakter dari orang-orang yang apa ya mencoba untuk berpikir secara kritis gitu. Yang mencoba berpikir secara kritis. Yang pertama dia logis. Dia logis yang tadi ketika dia mendapatkan satu informasi dia nggak langsung percaya. Terus juga misalkan kayak kemarin misalkan si David ya, David habis sakit keras misalkan di rumah sakit, tapi sekarang udah keluar negeri, itu dapat informasi kayak gitu tuh. Perasaan sakit keras terus kok kayak luar negeri gitu, kayak itu kan nggak bisa diterima di akal gitu, kayak sakitnya keras loh, itu butuh waktu beberapa bulan loh, itu butuh terapi misalkan. Ya itu amit-amit. Ya anggaplah gua sorry, itu anggaplah saya sakit keras terus kayak terus bisa keluar negeri gitu. Ya walaupun nggak ada yang mungkin, cuman kayak masa iya sih gitu. Kayak kita coba mempertanyakan kembali objektif. Nah, di sini objektifnya lagi kalian objektifnya itu kalian tahu nih apa yang mau kalian lakuin. Jangan sampai cuma ngikutin alur, oh yaudah masalahnya begini kita lakuin secara ini, udah nggak tahu hasilnya kayak gimana gitu. Tapi kalian tahu objektifnya apa. Walaupun nanti itu nggak tercapai objektifnya, tapi seenggaknya nanti akan ada objektif lain yang muncul di pertengahan jalan, mungkin akan ada solusi misalnya. Kalian tahu objektifnya apa. Terus karakternya lagi, orang itu kreatif. Kenapa sih kok orang yang berpikir kritis itu kreatif? Ya karena dia tahu pokok permasalahannya itu apa, dia tahu. Dia bukan cuman misalkan kayak ada orang lalu apa ya, kok gue nilainya jelek mulu gitu. Padahal gue udah belajar setiap malam gitu. Nah orang yang berpikir kritis itu kayak dia langsung kayak nyari tahu apa yang menyebabkan seseorang itu tidak maksimal dalam belajar. Terus muncul tuh jawaban, misalkan kenali potensi diri kamu. Terus langsung cari tahu lagi bagaimana cara mengetahui potensi diri sendiri. Dapat nih, ternyata diri sendiri, ternyata untuk mengenai potensi diri sendiri ada orang yang bisa belajar secara audio, visual, ataupun keduanya gitu. Ternyata kita kan lihat, kita nyaman dari video gitu, tapi selama ini kita baca buku. Dan ya wajar nggak maksimal. Akhirnya muncul, ya udah, misalkan kita lagi main game sambil dengerin materi misalkan dari dosen atau dari YouTube, itu kan kayak akhirnya solusi kita bisa akhirnya masalah kita bisa dipecahkan dengan evaluasi dari solusi yang sebelumnya gitu yang maksimal. Nah terus ada skeptis. Skeptis itu apa sih? Skeptis itu mempertanyakan ulang apa yang sudah dia mempertanyakan ulang informasi yang sudah didapatkan. Jadi nggak langsung cepat puas. Tadi si Friska itu pas jawabannya masuk ke skeptis. Kita selalu nggak pernah merasa puas dengan apa yang sudah kita dapatkan. Jadi kita ingin mempertanyakan ulang, gitu, sampai akhirnya masalahnya selesai. Gitu. Dan ini ada independen, kita nggak di sama siapapun, jadi kita benar-benar pure berpikir
berdasarkan permasalahan yang ada gitu, bukan karena desakan yang ada, desakan dari pihak lain gitu. Kita mikirnya ya masalah, bukan karena didesak sama orang lain. Dan argumentatif. Yang terakhir argumentatif ini harus dinotis juga, argumentatif, karena ketika kita, ya bagi kalian yang udah mahasiswa, dan gue pun juga harus mempertanggungjawabkan, gue pernah menjadi mahasiswa ketika gue mengungkapkan suatu gagasan, ya gue harus berdasar. Misalkan kayak nanti kalian di tempat lain, kalian ditanya, kalian ada ide nggak gitu. Misalkan kalian punya ide A, jangan ide A karena orang banyak aja yang ngelakuin itu enggak. Tapi kalian jelasin kenapa sih kita harus melakukan itu. Jadi start from why. Start from why. Kenapa? Lalu bagaimana? Gitu. Mengapa lalu bagaimana? Seperti itu. Oke, dan di sini ada sedikit kalimat dari Thomas Alva Edison. 5% of the people think, 10% of the people think they think, and the other 85% will rather die than think. Jadi ada 5% orang yang berpikir, ada 10% orang yang mengira dia ini berpikir, dan ada 85% orang yang lebih baik mati daripada berpikir. Gitu. Jadi kita ya manusia ketika ingin memecahkan suatu masalah, ya kita harus berpikir gitu. Emang capek, emang lebih nguras energi gitu. Karena ya kita lebih kepikiran kan. Namanya kayak misalkan kayak kita nggak dikabarin sama pasangan kita kan kayak anjir gitu. Kayak kepikiran kita itu kayak ngabisin energi kita. Gitu kan. Ya 85% will rather die than think. Mereka lebih memilih buat mati daripada buat berpikir. Seseram itu berpikir. Jadi, sepenting itu berpikir. Sampai nggak semua orang tuh mau berpikir. Dan, oke, ini slide terakhir. Mungkin gue juga sedikit cara yang paling mudah untuk mampu berpikir kritis adalah bertanya. Karena semakin banyak kalian bertanya, semakin kalian haus akan informasi, haus akan pengetahuan, insya Allah kalian akan mampu berpikir kritis dan juga kreatif. Gitu, oke. Mungkin cukup sekian untuk presentasi untuk sharing session dari saya terkait berpikir kritis ilmiah. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau kayak kita mau diskusikan, feel free. Kita udah ya kalian mahasiswa bukan lagi saatnya untuk mendoktrin. Ketika beda pendapat itu langsung ngambek. Jadi kita sebenarnya lebih asik diskusi dibandingkan tanya jawab satu arah gitu. Thank you. Silakan kalau ada yang mau bertanya, guys.